banting tulang, peras keringat, pontang-panting, capek ndak karo-karuan, dapat duit, dapat hasil. Lego ngono lho Bu. Wes ngene wae Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Pilih ndi? Ndak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak. Sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Dan tanda-tandanya barokah, membikin hati ayem, hidup tentrem, itu tandanya barokah. Hati ayem, hidup tentrem. Ayo nyaut, hati hidup. Sekali lagi, hati hidup, itu tandanya barokah. Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak. Loh, apa salah omongan saya? Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak. Lah punya duit banyak, kalau hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem, ya nggak barokah namanya. Misalnya punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Oh, nek ukuranmu ya wis banyak. Jarang-jarang pegang duit segitu. Loh, jangan marah. Misalnya duitmu miliaran, gak mungkin dirimu mau duduk ndoprok-ndoprok di situ. Ndak mungkin. Wong kaya dikit aja duduknya minta VIP. Lebih kaya lagi minta di atas panggung. Nah yang keplok-keplok itu jelas melarat. Makanya kalau saya bikin contoh, maaf, misalnya punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Banyak. Nek ukurannya ngono-ngono kuwi ya wis banyak. Tapi hati nggak ayem, hidup nggak tentrem. Percumalah duitnya 100 juta, tapi hati nggak ayem, hidupnya nggak tentrem, gara-gara anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Lah suami istri berantem, berantakan keluarga. Percuma duit 100 juta, betul? Mending duit nggak begitu banyak tapi hati ayem, keluarga tentrem. Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak banget, 100 juta tapi hidup nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar hidup tentrem. Pilih mana? Alhamdulillah waras kabeh. Biar milih kayak mental kere. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, sekarang barokah itu ukurannya dalam ya, bukan luar. Maka maaf, desa yang baik dan barokah itu ukurannya bukan infrastrukturnya serba bagus, fasilitas sarana dan prasarana lengkap, rumah-rumah warganya gedong-gedong semua, ekonomi warganya kaya raya semua, bukan itu ukurannya. Tapi ukuran desa barokah, desa baik itu adalah orang-orang yang tinggal di desa itu, alias warganya, alias penduduknya. Gitu loh. Lah apa artinya? Pembangunan fisik maju, sarana dan prasarana lengkap, infrastruktur bagus, orangnya kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah, tapi warga di situ banyak penjahatnya, banyak copetnya, banyak pencurinya, terus orang-orangnya suka bertengkar, nggak rukun. Ya desa jelek itu, nggak barokah. Walaupun pembangunannya biasa-biasa secara fisik, infrastruktur sederhana, fasilitas sederhana, perumahan warga juga sederhana, tapi masyarakatnya guyup, rukun,
gotong royong, tolong menolong, bisa ibadahnya bagus, akhlaknya baik-baik, seperti desa Hang Tuah. Ya ini yang dinamakan desa yang barokah. Sing ora Hang Tuah ya ora tepuk tangan. Duh, rumah, ukuran barokah dan baiknya rumah itu bukan kok biaya pembangunannya habis miliaran, bahan-bahan bangunannya serba kristal, perabot-perabotnya impor dari luar negeri semua. Ya mesti mosok impor kok Kuansing. Lah kok sesuk rono kok ruangannya udah ber-AC, perabotnya lek semua. Bukan itu sayang. Rumah bagus, rumah barokah itu ukurannya ya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, penghuni rumahnya. Nah apa artinya rumah megah, mewah, indah kayak rumahnya Demit? Omah iki jan api. Loh, tapi isinya keluarga yang berantakan. Coba anak-anaknya drop out sekolah semua, nggak ada yang ngaji, nakal-nakal, suami istri pecoan kerah bendino. Sing lanang lagek teko sing wedok langsung nyangap ketek mulai. Jare sing lanang mangkel ra usah kaken cangkem, bedes kaken cangkem. Anake krungu, ya Allah tibake bapakku ketek, ibuku bedes, berarti aku ki lak munyuk. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Lho wong isine kethek bedes karo munyuk. Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, kambing, sapi, kebo, jaran, itu namanya kandang. Betul? Yang kenceng jawabnya. Pokok kalau sampean semangat jawabnya banter, saya ceramai lama. Tapi lek sampean jawabnya alon-alon kayak males-malesan, ya sebentar aja bubar, ngapain? Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, kerbau, sapi, jaran, itu bukan bangunan rumah tapi namanya kandang. Bahkan maaf, sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa namanya rumah sakit. Rumahnya bagus tapi dalam isine Nyi Blorong, Nyai Basingah, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala ali wasobi ajmain, namanya rumah hantu. Lo sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, mereng-mereng, gentenge pecah-pecah, kalau hujan bocor, ukurannya kalau di perumahan itu ada RSS, itu yang paling kecil, rumah sangat sederhana. Ini lebih panjang lagi, RSSSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, endenan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sumpek sesek-sesekan selalu. Ya sulit sayang-sayangan. Tapi dalam itu isinya keluarga yang bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumah itu tidak ada tangganya. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, sama kayak baju itu loh Bu. Ukuran baju yang baik dan barokah itu bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, bukan itu. Tapi ukuran baju disebut baik dan barokah itu dilihat dari orang yang tinggal di dalam baju itu, alias yang make. Meskipun baju itu bandrolnya mahal, bahannya sutra kualitas terbaik, karya desainer nomor 1 di dunia, tapi maaf, yang make di dalamnya itu perempuan nakal.
namanya WTS, wadah titip senjata. Lah apa itu namanya? Balon sing bayar untuk kelon. Ada yang nyebut I love you, mari dilapi tinggal belayu. Lo baju itu jadi murah dan jelek karena yang make orangnya murahan, betul? Sebaliknya ada baju bandrolnya murah, kainnya yang titron paling jelek ya, trilin sing kaku kae. Gelek jahit orang nganggo benang tapi nganggo kawat bendrat, jarume linggis, warnane kontras, atas hijau bawah merah kaya kapsul. Tapi yang make wanita solihah ahli ibadah berakhlakul karimah seperti wanita hang tuah, itu baju jadi mahal, betul? Baju boleh sama bu, warna boleh sama, motif sama, model sama, tapi beda orang yang make, nilai baju itu jadi berbeda, betul? Omongan boleh sama, kata dan kalimat sama persis, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya berbeda. Omonganku iso mbok tiru mas, plek persis, tapi nek sampeyan sing ngomong nih murah. Woi, duh, baju nek dipakai ngaji jadi sarana ibadah berpahala, tapi nek dinggo nyolong, endi sing tukang nyolong mau wonge? Lho, baju iso digepuki wong, paham? Lho, tapi kalau yang make orang yang ngaji, baju bisa diciumi orang. Loh, ini tadi diciumi. Paham porang ini diomong. Nah, barokah itu, tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet ya. Maka barokah itu ukurannya dalam bukan luar, sehingga saya sering sampaikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barokah itu yang bikin hidup bahagia. Bareng tuh 2 3. Dan kita semua pengen bahagia, betul? Nggak ada orang pengen sengsara, nggak ada orang pengen menderita, semuanya pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib hukumnya. Susah itu dosa. Saya ulang, bahagia itu wajib, susah itu dosa. Maka jangan biasakan susah, berdosa terus lo ya. Lah iki ana sing batin, lah uripku susah terus, berarti aku lak dosa terus. Ya iya, sapa sing ngongkon susah? Wong hidup di dunia ini nggak boleh susah kok sama Allah. La takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan susah. Hidup yang bener itu nggak takut, nggak susah. Kenapa orang takut? Karena yang dilakukan salah. Kenapa orang susah? Karena yang dilakukan keliru, jelek. Wes tak baleni meneh. Kenapa orang takut? Karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak mungkin orang itu takut. Maka tepat sekali kalau ada pepatah, berani karena benar, takut karena. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak ada orang takut itu. Paham porang? Lah kenapa mau ke rumah saudara kok takut? Lah karena salah, hutangnya belum dibayar. Wong janjinya bulan ini kok molor-molor terus. Ya mesti takut, salah itu. Coba kalau bener, nggak ada orang takut. Nggak ada orang takut. Sampean naik motor di jalan raya, sepeda motornya ya bener, surat-suratnya lengkap,
sampean juga bawa SIM, pakai helm standar. Loh meskipun ada operasi polisi razia berkali-kali, nggak ada takut. Berani aja. Razia 7 kali, 10 kali, operasi 15 kali. Oh, nggak ono cegatan nih lo, pengen dicegat. Ketemu polisi, Pak, ora cegatan Pak. Jadi polisi ini, prei, cegatan toh Pak. Coba kalau sampean salah, takut mesti sepeda motornya bodong atau nggak ada STNK-nya, sampean nggak punya SIM atau nggak pakai helm. Jangankan ada operasi, ono polisi ngopi pinggir dalan nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah selamat ya Allah, muga-muga selamat ya Allah. Karena sampean salah. Halo? Paham pora tuh ini? Kenapa orang susah, gelisah? Lah karena yang dilakukan jelek, salah. Selama yang dilakukan benar, baik, nggak ada orang susah, yang ada bahagia. Makanya Bapak Ibu kalau pengen tahu yang kita lakukan itu benar apa salah, baik apa buruk, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun kok hati tenang, ayem, bahagia, berarti yang kita lakukan itu baik, benar. Mengerjakan apapun, kalau hati cemas, gelisah, khawatir, susah, pasti yang kita lakukan itu jelek. Pasti yang kita lakukan itu salah. Ini bukan hanya manusia, kucing ini loh, kucing. Baik, benar, tenang dia. Dipanggil sama juragannya, pus, kelunuk, kasih pindang 2 piring, tenang dia makan. Resmi soalnya, ada orang selintas-selintis, seliwar-seliwer kayak apa, tenang dia makan. Ono bledek lo tenang, dor. Ya bledek masuk crut ngono. Ya bledeke bojomu. Tenang dia, karena yang dilakukan baik, yang dilakukan benar. Coba kucing yang dilakukan salah, elek. Wong ikan pindang wis ditutupi lo, dicolong. Wis ditutupi lo, dicolong. Enek wong liwat seriwet, gupuh bingung dia. Mbok ndase wis mlebu separo lho. Dibatek meneh. Mergo salah. Wong yo ngono. Mbok ndase wis mlebu separo. Sing dilakoni salah ya batek meneh kok. Maling lho, maling. Maling wis inguk-inguk cendela. Ana polisi liwat sriwet, ndase mlebu separo dibatek meneh. Rumangsamu ndas apa? Pikiran kok. Coba sampean sekarang berada di sini, sholawatan, zikir, ndonga, ngaji ngene iki. Maaf, atine susah napa seneng? Karena yang dilakukan bener, yang dilakukan baik. Coba wong nyolong mesti tingak-tinguk. Nggih napa mboten? Lah iyalah. Maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak, sekali waktu, maaf tak kasih sekali waktu. Sekali waktu kalau sampean tahajud, ya sekali waktu, soalnya potonganmu kan ora iso rutin. Ora leres ya ora tak omongke kok. Sekali waktu, bukan sampean tok, yang di panggung juga sama. Sekali waktu kalau sampean lagi sholat malam tahajud, perasaannya sampean niku susah apa tenang? Tenang, ayam, karena yang dilakukan baik. Coba sampean sekali waktu kalau ada anak yatim, kasih duit ke anak yatim itu, plong rasanya hati, lego, bahagia, seneng karena yang dilakukan baik. Wih, intinya begitu. Apapun kalau hati tenang, tentrem, ayem, bahagia, berarti yang kita lakukan baik. Melakukan apapun kalau hati cemas, khawatir, gelisah, susah, mesti yang dilakukan salah. Tolong dijawab pertanyaan saya, ibu-ibu, sing kenceng jawabnya. Kalau pengen ngajinya lanjut, ibu maaf, ibu misalnya naik motor, naik sepeda motor bu, dibonceng suami sendiri, karo dibonceng suaminya orang lain, rasanya sama apa beda bu? Nah berarti tahu gue. Kok iso beda no? Kebiasaan ya.
Bukan ojek loh ya. Tenang. Ayem, ketemu siapapun tenang, ketemu koncone, ketemu tonggone, Mbak mau kemana Mbak? Ke pasar belanja, tambah pamer ngerakut bangkeane bojone. Nek perlu yo cekelan tutupe tangki. Coba kalau yang bonceng bojone wong liya kae, gek nyolong-nyolong kae, ana tanggane kok kadoane, bongkoh enek tanggoku kae. Raine langsung ditutupi sret melungker enek iki wonge teko rada lemu wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dan makanya bahagia itu wajib, karena orang bahagia itu mesti benar. Mesti bener, baik bener sehingga bahagia. Saking wajibnya bahagia, di setiap azan dikumandangkan pasti ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Itu artinya kan ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Gak enak ya gak laris. Oh bahagia. Saking pentingnya bahagia. Bapak Ibu maaf ya. Di tempat saya di Bojonegoro Jawa Timur sampai sekarang azan itu masih pakai hayya 'alal falah. Di sini gimana kabarnya? Ya tiru-tiru. Nah itu saking pentingnya bahagia. Tuh loh, kenapa orang kok harus bahagia? Kan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik toh. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Allah ingin ketika manusia kembali kepada Allah dalam keadaan baik, maka tugas hidup di dunia ini jadi orang baik. Nah orang baik itu siapa? Ternyata orang baik itu orang yang bahagia. Tadi kan udah saya contohkan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Bisa berbagi manfaat. Berbagi manfaat berarti kan membahagiakan banyak orang. Betul? Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, apa mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan? Ya nggak mungkin, wong dia sendiri nggak bahagia kok mau berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Lah kalau orang nggak punya duit seperti yang doprok-doprok di bawah itu, yo gak iso bagi-bagi duit. Senengane malah ngenteni entuk ndum-nduman lo ngaku. Lah kalau kita pengen bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, ya hidup kita sendiri juga harus bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, ya nggak bisa berbagi kebahagiaan. Hidupnya susah, nggak bisa berbagi kebahagiaan. Orang susah itu bisanya yo bagi-bagi kesusahan. Wong susah ki isone yo andum kesusahan. Yo sampean lungguh jejer wong susah. Mesti ketularan. Disambati, dicurhati, terus takut diutangi. Mulane aku mau lungguh jejerno kono. Kuatir ketularan susah. Enggak sayang enggak. Loh, emang aku jauh-jauh ke sini itu karena aku sayang sama kamu. Ya kalau aku nggak sayang sama kamu, ya aku nggak kesini lah. Ngapain tak bela-belain kesini? Dilanjut apa enggak ini? Nah, kalau
Kalau pengen bahagia diri berpangku tangan, pengen bahagia, ngelamun itu namanya. Kenapa menggeh ra karo-karuan nompo hasil alhamdulillah lega nggih napa nggih. Lah karepe wong hang tuah ya karepe dadi wong sugih duwite akeh karep ora ngono to? Keturutan ngono tenan gak nikmat. Bener. Sampeyan nikmat itu kalau habis kerja keras, banting tulang, peras keringat, pontang-panting, capek ndak karo-karuan, dapat duit, dapat hasil. Lega ngono lho Bu. Wes ngene wae Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Pilih ndi? Ndak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak. Sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Yo pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Wong nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, bingung sampean. Ya enak ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang nek ngapa-ngapain itu. Ya perengkosan ra karuan kok. Baru punya anak. Mbok paham mbok orang ini. Makanya sekarang sampan disuruh ngapa-ngapain dulu, capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek baca Quran, zikir, supaya nanti di akhirat sampean merasakan kenikmatan yang sempurna, lega. Jadi sampean iki besok di akhirat nek sida. Mbok sida mbok ora iki. Sampean akan dikasih kenikmatan yang macam-macam sama Allah, itu sampean akan merasakan lega nikmat kalau memang itu hasil kerja keras sampean waktu di dunia ini. Gitu loh, paham? Lu dimasukkan surga mau tahu-tahu dikasih, bingung sampean. Gitu loh. Lo saya nggak ngapa-ngapain ke sini, tahu-tahu dikasih duit berkoper-koper sama orang sini, bingung saya. Makanya harus ceramah. Kan cuman pengen dengerin kata-kata aku, mereka juga pengen ngelihat wajah aku. Sopo ngomong kentir-kentir mau? Kayak nyileh lambemu, kok iso dilok kayak kentir-kentir. Minta bela-belain kayak gini itu demi kamu sayang. Ya Allah. Lemolane sampean saiki di saat yang lain, ki sekarang lagi ngapain itu di luar? Ada yang ajep. Sampean ngaji, sholawatan, zikir, bercapek-capek di sini, itu besok sampean akan merasakan nikmat semua. Yang lain lelap dalam tidurnya, kiyer-kiyer, gayer-gayer, melungker mabre iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Sampean ngapa-ngapain, capek-capek sampean sholat, Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Halah malah direkam sing entul-entul. Itu nanti sampean bisa merasakan nikmat sempurna di sana, paham? Di saat yang lain makan minum sepuasnya, sampean nahan makan, nahan minum, nahan kesenangan, namanya puasa. Yang lain makan minum, tapi hari Senin dan hari Kamis sampean puasa. Kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya ngemis. Lah iya bapaknya yang nyenen, ibunya yang gitu loh maksudnya. Dengerin toh sayang. Yang lain seneng-seneng, sampean suruh bercapek-capek di sini, gitu loh.
Nanti menjelang subuh yang lain masih ngorok, baca Quran, silo, pegang tasbih, zikir, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer 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 wer, sumarni 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 sumarni, wer wer wer, Sugiyarti 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 Sugiyarti, wer 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 wer, Sundari 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 Sundari, wer 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 wer, Sulika 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 Sulika, wer 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 wer, Supia Supia Supia. Kuwi supiae nang kono kuwi. Wer 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 supia supia, wer wer supia. Supiatun supiatun. Itu nanti sampean bisa merasakan nikmat sempurna. Sik tobah. Ya udah, sebelah sini kayaknya kamu pengen deket sama aku ya. Ya udah nggak apa-apa. Barokah itu bahagia, dan bahagia itu apa itu? Jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Berarti minta nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah, nikmat itu enggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Karena nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Nah, wes pokoknya ngomong yes ngono ae. Ini kalau enggak dikasih contoh mesti enggak paham. Soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu, tapi alhamdulillah nyadar. Enggak, aku kalau bilang kayak gitu itu karena aku sayang sama kamu. Bukan karena merendahkan, enggak. Kan aku nyadar kalau aku oon. Jadi aku nyari temen yang sama-sama oon. Loh, nikmat itu beda dengan enak. Lah, supaya tahu bedanya, sekarang tak kasih pertanyaan. Pasti nanti bisa membedakan. Tolong dijawab sing kompak buanter kalau pengen ceramahnya lanjut. Lanjut apa langsung doa? Jawab yang kompak. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak mana? Sawah. Soalnya potonganmu ora tau no restoran. Kok iso enak no sawah? Loh kalau enaknya ya jelas enak di restoran mewah. Enaknya loh ya harganya lebih mahal, menunya lebih spesial. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi nikmat yang di tengah sawah. Ya apa mau jawab sawah kok betul. Ngono diarani oon nesu. Loh kalau enak ya jelas enak yang di restoran mewah itu enak. Tapi nikmat mungkin lebih nikmat yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah capek, kesel, gambul, lemah, kotor, ndak karo-karoan, hati beban, mikir utang misalnya. Ya nggak nikmat. Lagi untuk rong sendok, sendokan ketiga keselek. Gara-gara dengar ada orang batuk dari belakang. Suaranya persis wong sing diutangi. Kesel kok. Bongkoh wong nang guriku. Makanya gini sayang, dengerin toh. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet. Enake jelas enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Yang di pring kriet geger kecepet, kecantol paku. Tapi bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Oke, bayang teko galar ya lho. Arep turu kriet. Geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi begitu bleksek, tanek, lelap tidurnya, nikmat karena mimpi berangkat umroh. Oh, ngipi diamini.
Tak tidurnya kan nikmat. Wong ngipine berangkat umroh, naik pesawat, diladeni pramugari sampai Madinah. Biasanya cuma denger azan itu hanya dari TV, dari HP, langsung ini dari Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya ora penak ya ora laris kok. Dibilangi mulane larang. Sholat jamaah di Masjid Nabawi, terus isok ziarah di makamnya Rasulullah, masuk ke raudhah, sholat, iktikaf, dzikir, doa di situ, senang, bahagia, nikmat. Jalan-jalan ke kebun kurma, wih, di sana makan bakso, ngombene teh es, telep, ya Allah, bareng ngelilir iler, tapi nikmat. Lah itu yang tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut kawitane. Begitu tanek bleksek ngipi diberki gendruwo. Dikejar-kejar hantu, ngipi kecelakaan, ngipi banjir bandang. Ayo, menggos ora karo-karuan. Gitu loh. Makanya nikmat itu nggak harus enak, kadang-kadang sakit tapi nikmat. Tolong dijawab ibu-ibu, mbak-mbak. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Contoh ya, contoh kamu dicubit sama aku. Loh. Ya sakit tapi kamu ngerasa nikmat, soalnya yang nyubit orang yang kamu suka. Mbok nganti siwel malah diambak-ambakne terus difoto nggo status. Dikei caption ngene, dicubit Abah Anza. Dikai emo godhong waru kae. Ting. Sakit tapi lagi-lagi ibu maaf, hamil. Orang hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Capek apa capek, Bu? Payah apa payah? Loh, orang hamil itu ya capek, payah, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat, betul? Baru hamil muda, ya sakit loh ya hamil muda itu, muntah kering. Muntah kering itu nggak keluar apa-apanya. Lah muntah kalau udah keluar bior kan lega. Lah ini hamil muda itu muntah kering, nggak keluar apa-apanya, sakit itu. Loh. Kalau yang dikandung itu anak suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit, muntah kayak dibanter-banter ke, yuk, tonggone ben krungu kok. Ngapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Nah karena yang dikandung anak suami yang dicintai. Tapi coba misalnya yang arisan, dipeletet-peletet, betul? Bilangnya kok. Lanjut apa enggak ini? Oke, ibu-ibu maaf, ibu-ibu mbak-mbak aja. Kok dari tadi ibu-ibu mbak-mbak, jujur saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ibu-ibu, mbak-mbak, maaf. Ini tadi sampean nyampe sini jam berapa? Jam 6. La haula wala quwata illa billah. Ada yang jam 6 udah nyampe sini. Waras porawi. Wong acaranya habis sisa kok jam 6 udah nyampe sini. Oh, pengen nunggu neng ngarep. Ya udah, berarti ada yang udah 5 jam, 4 jam di sini. Ibu maaf, capek apa enggak? Bohong. Kok nggak capek kok lungguhmu alian ping 14. Wis sing sila sembujung mereng nengen mereng ngiwa metungkruk. Ya capek, gak percaya aku kalau nggak capek. Capek, kesel, bokongmu panas geringgingen, tapi aku yakin kamu ngerasa nikmat dan bahagia karena bisa berjumpa sama idola.
Loh, maka capeknya jadi nggak kerasa, betul? Itu namanya nikmat. Maaf ya, saya kalau ditanya, Abah, apa itu jadwalnya ngaji kayak gitu ya, apa nggak capek ya? Capek, kalau aku ngomong nggak, bohong aku. Ya capek, orang lang, stafet terus, maraton terus. Nah ini kemarin ini baru dari Kalimantan, nyambung ke sini. Coba, akhir bulan nanti itu malah Taiwan, sambung Hong Kong, sambung Jakarta, sambung Bali. Kayak orang umroh itu loh Bu. Nah, saya kalau ditanya, dan ini saya mulai tahun 2000 berapa ya, 9, 10 itu udah tiap hari udah. Kalau ditanya capek apa enggak, capek. Kalau saya bilang enggak capek, bohong. Capek, kesel, kadang sakit, jujur. Saya paling sering itu tidur di hotel Bandung, artinya ban gelundung gitu. Paling sering itu. Ya, kerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan itu. Capek, kesel, makanya maaf tadi Pak Haji Slamet. Sekeluarga saya begitu nyampe, saya langsung minta kamar untuk istirahat. Bukan karena apa, padahal yang lain itu orang sekampung itu udah persiapan nyambut itu, yang pakai seragam muslimat itu, ya Nabi salam alaika. Aku di mobil itu tak inceng. Ternyata ibu-ibu udah berbaris nyambut saya. Kenapa kok pakai mahalul qiyam? Ternyata dia pengen menggerak-gerakkan tangannya, pamer gelang. Ya Nabi salam tala'at. Saya langsung minta istirahat karena ya capek. Nah kalau saya nuruti itu nggak istirahat, malah sekarang nggak bisa ceramah gitu loh. Jadi kadang panitia itu yang nggak ngerti, sombong amat, datang-datang langsung minta istirahat, nggak mau nemui panitia macam ibu. Tapi karena air sini, kena air sini langsung kayak gini wajahku. Gara-gara kena air sini. Ya Allah ya Karim, gitu loh. Capek Bu, dipikir nggak capek kayak apa. Ini aja besok aku langsung wansing. Habis itu langsung perjalanan 6 jam, 7 jam, 4 jam terus itu sampai nanti terakhir di Bengkale sana. Ya kesel, capek, tapi aku ngerasa nikmat dan bahagia. Soalnya aku dapat astagfirullahaladzim. Saman ki nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Kok iso duit itu lho. Aku dapat barokah wek. Nah, para jamaah akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Lha wong kene waya petentengan kok untuk. Aja dilokne iki bar ngetap. Betul wong ngenteni no kene ket magrib, rumah samura kebelet kedunguyuh ngono apa. Nek ngene kan wis lega ya Bu ya. Wis bar ditap. Saman jangan berpikir gitu. Aku capek tapi seneng soalnya aku oleh astagfirullahaladzim. Aku oleh dulur, oleh barokah, ketemu konco-konco. Kalau nggak kayak gini masa saya kenal Pak Haji Slamet, saya ketemu Pak Kades, saya ketemu tokoh-tokoh, saya ketemu jenengan semua loh. Ngono lho kok duwe konco sakmene akeh. Karena menurut saya konco karo duwe iki luwih penting. Astagfirullahaladzim. Dulur karo duwe ya abot. Astagfirullahaladzim. Anakan wong karo anakan duwe seneng anakan. Mangkane akeh wong gegeran ya perkara ora rukun karo tangga gara-gara la haula wala quwata illa billah. Coba ya berpikir jernih, berpikir cerdas. Misalnya iki ya, sampean ki duwite akeh banyak banget tapi hidupmu sendirian, ijen gak ana koncone. Apa-apa percuma duitmu akeh nggo nguruki awakmu ya.
Apa-apa ya ora iso ora nek koncone. Meskipun sampean nggak punya duit, koncone akeh. Enak, zaman susah akeh sing nulung, zaman repot akeh sing bantu. Soale kanca karo duit iku luwih penting. Astagfirullahaladzim. Mau gak wis ngomong nggih. Iki wong waras apa ora to yo kene iki. Saya coba tak usaha sekali lagi aku. Tak kasih pengertian sekali lagi, usaha, namanya usaha. Misalnya duitmu sak pirang-pirang banyak banget duitmu wes, tapi uripmu ijen dhewean ra nek koncone ya percuma piye apa ke dadi makhluk ijen. Meskipun enggak di duit, kancamu akeh, temennya banyak. Enak, ada repot, ada susah, banyak yang nolong, banyak yang bantu, soalnya koncone akeh. Nggih napa nggih? Mulane kanca karo duit iku luwih penting. Para edan-edan sekalian yang saya hormati, anyel aku ngono. Astagfirullahaladzim. Gini ya, kalau zaman bicarakan itu saya udah ngomong tadi barokah itu dalam bukan luar, sehingga barokah itu bukan soal harta tapi soal rasa. Bahagia bukan karena materi, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Yang bisa bahagia bukan hanya orang kaya kok. Orang ceramah sing larang ini model ngene iki. Mangga yang hidupnya nggak bahagia. Banyak kok orang miskin yang hidupnya bahagia. Contoh sederhana, kaya raya, duitnya sapirang-pirang, sawite ratusan hektar. Di setiap bank dia jadi nasabah. Tapi sakit-sakiten alias gering-geringen, kepo. Ayo, dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Melarat gak paten di duit, tapi subhanallah. Wong sak lapangan kok budek kabeh. Ora enek pilihane kuwi. Ora krungu apa piye son kaya ngene bantere kok. Sugih lara-laranen, melarat sehat. Sampean pilih? Ora enek. Kowe manut aku, milih sehat walaupun sementara sek melarat. Lho daripada sugih loro-loronen, duitmu sugihmu ora kenek nggo tuku kesehatan. Tapi daging kambing sak pringkil lho enggak berani makan, udara tinggi kok. Ngopo ngono? Jangankan gula 100 ton, pabrik gula 100 bisa dia beli, tapi gula sak sendok ya rawani ngombe. Lah kencing manis. Ayo ngopo urip model ngono iku, duwite sak pirang-pirang. Bayem wedi, kenikir wedi, gajih wedi, gorengan wedi. Ngopo duit akeh model ngono ku. Hei, mobilnya mewah jentrek-jentrek tapi stroke berat. Ayo sing numpai mobil malah pembantune, supire, dekne didorong geledekan karo keple kabeh ini. Sapa ngomong persismu? Matur suwun. Enakan sampean to sepeda motor teyengen awake grobyak-grobyak ambek ngentut-ngentut kae. Waras. Nggih napa mboten? Lah duwite miliaran, uripe no ruang ICU, ayo coba mangan ngombe wis gak iso. Diselangi lho impus, nguyuh ngising ya selang. Duwe miliaran lho urip trimo. Lha mending ra gablek dhuwit ngene-ngene iki iso guyu bekakaan. Iki mbok tuk ana semangka iso dikerokotin entek sak kulit-kulite. Betul? Nah, iki melarate iso seneng nek ngene iki. Ngono lho. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri.
Percuma memiliki kalau nggak bisa menikmati. Percuma mas, sampean berhasil memiliki istri yang cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, sumlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, sema, kembelen, kemontok, kementek, melekinyis, kinyis, mingis, mentong, moblong, denok, debleng. Berhasil jadi istrimu, tapi dirimu nggak bisa menikmati, soalnya dirimu impoten. Percuma toh. Memiliki TV ambane 5 pi, matamu sehat. Lho kursi regane 2 miliar, bokonge udunen pelentingan. Gopo. Saman di bojo ganteng, gagah, gede dhuwur, bagus, sehat, atletis, kuning kulite sauntu-untune. Tapi bojomu gering-geringen, ayo. Diobat-abitno meneng ae. Mosok wong lanang dioncat-ancit kok ora ana sing ngobah, ora ana sing ngungkil-ungkil belas. Kok bingung sampean. Iki urip apa mati to wong iki jane. Lha padha to, Pak. Saman duwe bojo wayu, semok kae, tapi gering-geringen bojomu. Wong wedok dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Adek turune ngorok krok, ngikrok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Ngikrok. Wis to ngono-ngono ya wis elek-elek ya wis, sementing waras. Ngono. Lah terus astagfirullahaladzim. Lho kuwi penting, sehat kuwi. Engko nek wis sehat, imane kuat, ibadahi sok sempurna. Lah kaya imane kuat nek ora sehat, ibadah mboten saged sempurna. Salat ra kuat ngadeg, wulan Ramadan ra iso poso, duwite akeh ra iso umroh, ra iso haji. Wong ora sehat, nggih napa mboten? Lah sing terakhir. Lho kurang yang ngundang meneh. Kekompakan, kebersamaan warga desa kene lek pengen barokah. Alhamdulillah di bawah kepemimpinannya Pak Lurah, wargane guyub, rukun, bersatu. Nah ini pancene sendi utama kehidupan itu kerukunan. Penting itu. Nek masyarakat iso rukun, janjine Allah bakal diturunkan rahmat. Lah nek masyarakate congkrah, sing mudhun musibah. Mulane sing rukun nggih. Nah, rukun ku ora kudu padha. Wong padha kadang-kadang ora rukun kok. Lih, maksudku ngene le. Sik to. Padha pintere ora rukun, wonten napa mboten? Lho ya. Kowe ora kok mergo kurang pinter. Pancene rukun ki angel. Padha tuweke ora rukun, kuwi ora mergo kurang tuwek. Tuweke ya wis kok. Rukun kuwi angel, menungso ku duwe ananiyah, ki nafsu egois ki. Ngono lho. Sing banter le jawab, sama-sama Islam enggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama partainya tapi enggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama NO-nya tapi enggak rukun, ada apa enggak? Nih, sama-sama tukang khutbah enggak rukun itu ada apa enggak? Ada. Akhirnya mutung gara-gara enggak dikasih jadwal khutbah. Perkara gak dicekeli teken, mau aku Jumatan ning kono. Lah ngopo? Ora dikei jadwal khutbah. Ada itu, ada. Orangnya nggak datang orangnya. Deh, memang rukun itu ndak gampang. Makanya tak bilangi rukun itu ndak harus sama. Wong sing sama kadang-kadang malah nggak rukun kok. Ndak sama. Makanya kita hidup bermasyarakat harus siap berbeda-beda. Bareng tuh 2 3 Tapi perbedaan jangan dijadikan alat permusuhan. Jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Setuju? Saya ulang. Perbedaan jangan dijadikan sebagai alat permusuhan. Jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju?
Yakin warga sini berbeda-beda, ada Melayu, ada Batak, ada Bugis, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, dan yang lain-lain. Bahkan agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu mungkin. Beda-beda, tapi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alat permusuhan. Jadikan sebagai alat untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Sekali lagi, setuju? Berbeda-beda kalau mau saling melengkapi dan saling menguatkan akan jadi kuat, akan jadi kokoh. Tak apa-apa, ada besi, ada kayu, ada koral, ada semen, ada apa lagi? Lah iya, ayo saling melengkapi, saling menguatkan. Ada yang ustadz, ada yang ustadzah, ada kiai, bunyai, ada pengusahanya, ada keamanannya, ada perangkat desanya, ada pemuda-pemudanya, semuanya. Ayo saling melengkapi, saling menguatkan, maka Hang Tuah akan menjadi kokoh. Oke? Nah, berbeda-beda kalau mau saling melengkapi akan menjadi indah, karena perbedaan itu indah. Maaf, wajahku indah menurut istri aku. Kenapa? Ya karena ada perbedaan. Ada batuk, ada alis, ada kelopak mata, ada bola mata, ada hidung walaupun pesek. Emang pesek kok, tapi manis wek. Ada pipi, ada bibir, ada dagu. Tapi saling melengkapi. Makanya harus siap berbeda-beda, tapi jangan jadikan perbedaan sebagai alat permusuhan. Jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling melengkapi dan menguatkan. Faham nggih? Faham nggih? Kemudian berikutnya, jangan merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Jangan pengen menonjolkan diri. Wah, ini kepemudaan ini sekarang saya yang pegang, maju dulu nggak bisa. Ini karena saya, ojo ngono kuwi. Masjid ini dulu sepi, sekarang rame. Siapa? Saya. Iku sing garakno bubrah. Jangan pengen menonjol. Udahlah, sampean nggak usah saya. Orang itu udah tahu kok kalau memang kamu punya jasa. Betul? Coba saya tanya. Bangunan gedung yang kokoh kuat itu ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Tuh kan? Semua orang mengakui kok itu kuat karena jasanya besi. Tapi besi nggak pengen kelihatan. Dia tetap di dalam, orang sudah mengakui dia kuat karena jasanya besi. Ngono loh, orang usah ngatek kowar-kowar. Ini maju karena saya. Pak Lurahnya mana? Ngono loh, Hang Tuah ini maju karena siapa dulu lurahnya. Lurah ijen, remek. Nggak dibantu perangkat, nggak dibantu tokoh masyarakat. Ngono loh Pak Lurah. Deh, gitu loh. Coba misalnya, dengerin toh. Besi merasa punya jasa, terus pengen kelihatan. Aku yang paling berjasa, aku harus kelihatan, aku harus menonjolkan diri. Akhirnya besi nih nongol. Lah semen rumangsa duwe jasa ya pengen ngetok toh. Koral merasa punya jasa pengen kelihatan. Malah ambruk bangunan iku pating serongat. Paham ora iki? Oke. Abah Anza yang ngomong di hadapan jenengan semua, ada jantungnya apa enggak? Oh kalau enggak ada jantungnya, saya. Jantung saya ini kerjanya luar biasa, jasanya untuk tubuh saya. Dia terus memompa darah, dialirkan ke semua organ tubuh saya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Saya berdiri jantung kerja, saya duduk jantung kerja, saya tidur jantung kerja, saya ngapain aja jantung saya kerja. Jasanya luar biasa. Semua orang mengakui, tapi jantung nggak pengen menonjolkan diri, dia nggak pengen menampakkan diri, dia tetap sembunyi di dalam. Kok orang sudah tahu. Coba kalau jantung merasa berjasa, terus pengen menonjolkan diri, pengen ketok, manggon batuk gini. Paru-paru nggak mau ketinggalan. Loh aku juga punya jasa kok, aku ya pengen ketok, manggon dengkul. Nggak karu-karuan. Usus jasanya luar biasa. Dia mencerna makanan yang tadinya kasar, semrawut, dicerna, diproses jadi halus. Kemudian yang penting-penting sari-sarinya untuk seluruh tubuh, sampahnya dibuang. Oh ini jasanya usus luar biasa. Orang semuanya tahu, dari jantung jasanya besar, nggak harus kelihatan kok.
Orang sudah tahu. Maaf, bapak-bapak belajar Pak dari kemaluan bapak-bapak. Itu jasanya besar itu Pak. Orang yang hadir sekian banyaknya itu hasil karyanya dia semua. Tapi dia nggak pernah mau menonjolkan diri. Kelihatan dikit langsung mendelep lagi. Hanya dia tuh Pak. Tapi dia nggak mau menampak-nampakkan diri. Kelihatannya malu langsung dipendelepkan kok. Nah kalau ada orang yang suka menonjolkan jasanya, memperlihatkan jasanya, itu kayak ada orang yang suka mamer-mamerkan kemaluannya. Orang gendeng itu namanya. Ngono lho, paham? Yang wes paham. Loh, punya jasa ndak usah diketok-ketokkan. Belajar ikhlas namanya. Kayak Bapak Ibu kalau lagi ke toilet mau buang hajat, BAB, buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing. Itu contoh keikhlasan. Betul-betul amal yang rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Mau berangkat juga nggak bikin pengumuman. Ora ono wong arep ngising kok nggih pengumuman. Pengumuman. Engko bar duhur aku ngising. Siapa yang pengen nonton dipersilahkan. Nggak ada. Nggak ada orang ngising di video terus diupload, diposting, nggak ada. Nggak ada, itu amal rahasia. Jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu udah masuk, pintu ditutup rapat. Jangan sampai ada lubang yang bisa dilihat dari luar. Itu amal rahasia, jangan sampai dilihat orang, jangan sampai didengar orang. Begitu dipelorot, ndoprok, posisi siap, keran air dibuka supaya suara air jadi keras. Gerajak, 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 dan aman, tidak terdengar bunyi cret prokotok-kotok-kotok, cret prokotok-kotok. Itu amal jangan kedengaran orang, betul-betul rahasia. Walaupun keluarnya alot, habis makan jambu kelutuk sak pirang-pirang, ditahan jangan sampai keluar suaranya. Sebisa mungkin jangan keluar suara, walaupun ngeden orang. Ono wong ngising bengok-bengok, aduh alot, wes ngeden bolak-balik ra metu-metu. Wong bento. Sampai selesai, cewek rapi keluar, tetap dirahasiakan amal itu dan tidak diceritakan ke siapapun. Ada orang habis ngising dicerita-ceritakan, mbak tak omongin mbak, aku mau metu rolas kok mbak. Sing 8 dawa-dawa mbak, belantong-belantong. Sing 4 merengkel ndek-ndek ngono mbak. Gila nih. Wong gendeng itu namanya. Wong nyumbang keramik neng masjid wong sak kampung diceritani kabeh. Ada itu orangnya, ada. Nyumbang masjid minta diumumkan. Jumatan nih lo. Sumbangan dari Bapak Haji mbok sapa semen sebanyak seprapat sak. Nyumbang semen seprapat sak njaluk diumumno. Ndak usah kayak gitu, ayo belajar ikhlas. Soalnya itu nanti kalau insya Allah nanti di kesempatan yang lain bisa lagi silaturahim ke sini, masya Allah, seneng. Ya wes aku saiki tak bagi-bagi sarung cap. Ayo saiki yang bisa lagu daerah dulu, lagu daerah, ayo lagu daerah Riau, ayo. Sek toh, aku pengen kok. Ya lagu daerah Riau bisa, lagu daerah Jawa pasti bisa. Ada enggak?